Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Senin tanggal 27 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, amin. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-27, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Judul perenungan kita hari ini, realitas iman. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita memahami kisah di perikop ini ketika Daud dalam hatinya menyadari bahwa cepat atau lambat Saul pasti akan menangkap dan membunuhnya. Bukankah Daud selama ini telah menaruh kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan meluputkannya dari Saul? Apakah tindakannya menyeberang ke Filistin lalu menipu Akis dengan bertindak seolah-olah ia telah menjadi musuh Israel menunjukkan imannya kepada Tuhan? Ada penafsir yang mengatakan bahwa tindakan Daud adalah sesuai dengan budaya masa itu, sehingga dapat dibenarkan. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa tindakan Daud adalah kebohongan, maka merupakan sebuah dosa. Yang jelas, ada kemiripan kisah Daud dengan kisah Abram. Baru saja Abram menaati panggilan Tuhan untuk ke negeri Kanaan. Saat bahaya kelaparan menimpa negeri itu, ia melarikan diri ke Mesir dan berbohong kepada Firaun. Baru saja Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan tidak menjamah Saul, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang ia tetap takut bahwa Saul pada suatu hari akan menangkap dan membinasakan dirinya. Oleh karena itu, Daud melarikan diri ke Filistin dengan perhitungan bahwa Saul tidak akan mengejar dirinya sampai ke negeri musuh. Tindakan Daud menciderai imannya sendiri. Ia mengandalkan hikmat manusia untuk menyelamatkan diri dari Saul. Ia membuat diri seolah musuh Israel sehingga diterima oleh Raja Akis. Kelak, akibat kebohongannya, hampir saja ia dipaksa untuk melawan pasukan Saul. Sama seperti Tuhan harus bertindak menyelamatkan Abram dari akibat kebohongannya, demikian juga kelak Tuhan harus menyelamatkan Daud. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sebenarnya pesan khusus dari kisah yang dituliskan dalam pasalnya yang ke-27 ini? Tindakan Daud menggambarkan realitas pertumbuhan iman yang jatuh bangun. Siapapun bisa terjatuh seperti Daud. Disinilah anugerah Tuhan yang nyata. Dia tahu menjaga hamba-hambanya, bahkan mengangkat mereka saat jatuh. Mari belajar untuk tidak mengulang kesalahan Daud. Kita belajar mempercayakan diri sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita berpikir Daud tetap kuat, kalau kita berpikir Daud tetap mengandalkan Tuhan, dalam pasal ini kita mendapati sungguh kepercayaan dan keyakinan Daud sepertinya goyah. Ini realitas iman. Namun bukan berarti dalam kelemahan iman kita lalu kita meninggalkan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini menyemangati kita bahwa kita percaya Tuhan akan menopang dan menolong kita dalam situasi yang sulit di dalam hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan terjadilah itu dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.